Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis nggak nyangka ya, eh video penulis yang soal bahan bakar pertalite bikin berebet itu ternyata masih ada aja yang komentar ya. Ternyata banyak juga yang alami. Jadi nggak cuma penulis saja yang merasakan, nggak cuma yang sudah komentar saja, nggak cuma ratusan orang di Facebook saja, banyak yang di YouTube yang juga mengalami. Walau memang nggak semua orang, ada beberapa yang nggak mengalami, tapi jelas bahwa banyak juga yang mengalami. Dan penulis sendiri emang memperhatikan bahwa di motor penulis NMAX nggak ada masalah berebet seperti itu. Sementara di motor Nex 2 ini jelas ada berebet. Padahal ini motornya sebelumnya nggak begitu, ya nggak terjadi lah, walau ini selalu pakai pertalite. Mengapa kok NMAX nggak berebet? Yang beda antara Nex 2 dan NMAX rasanya cuma dari rasio bahan bakar ya. Nex 2 ini pakai silek, pakai pro kapasitor. NMAX juga pakai silek, pakai pro kapasitor. Cuma rasio bahan bakar, campuran bahan bakar Nex 2 ini rasanya termasuk irit, paling irit lah ya. Sementara itu yang NMAX malah termasuk yang diboroskan karena CO plus 8 sekarang. Jadi ya motornya sudah nggak termasuk irit lagi lah motor NMAX penulis. Setelannya ya, penulis nggak bilang angka konsumsi bahan bakar, soalnya kalau penulis mengukur konsumsi bahan bakar dapatnya malah 60-an kilometer per liter dulu pakai Pertamax, sekarang sekitar 55 kilometer per liter pakai Pertalite. Jadi ya NMAX motor NMAX penulis itu termasuk sangat irit di antara NMAX lain. Cuma penulis sendiri nyetel setelan boros CO plus 8. Entah kalau CO nya dibuat 0 seberapa iritnya motornya penulis, entah ya. Jadi Nex 2 ini sempat mengalami berebet, walau berebetnya nggak parah. Penulis sempat lihat tetangga motornya berebetnya parah ya, sampai mati, sampai mati. Kasusnya sama seperti ketika motor penulis itu, oh iya ya, tetangga penulis sekarang nggak pakai motor itu lagi, mungkin lagi di servis ya. Sampai mau ngomong apa tadi, penulis pernah ngalami itu ketika bensin pertalite-nya mau habis, ketika bensin tinggal 1 bar, itu sempat mengalami. Jadi NMAX malah ya yang mengalami ya, sebelum pro kapasitornya dibetulkan. Berbet gitu ya, terus mati. Dibiarkan stasioner nyala, begitu digas mati. Ya lagi-lagi ya, berebet itu karena pasokan bensinnya. Ada motor batuk-batuk. Pasokan bensinnya kurang ya, menurut penulis saya karena kandungan energinya kurang. Walau
bukan tidak mungkin karena oktan juga turun ya, entah yang mana, oktan turun atau energi bensinnya turun, dua-duanya bisa. Terus soal solusi ya, ada bro tangan besi yang komentar ngomong berebutnya bisa juga karena transisi. Jadi transisi dari Pertamax ke Pertalite itu membuat banyak mobil itu jadi berebut. Solusi dia adalah dengan mengganti saluran-saluran bahan bakar di tangki itu, bensinnya dibersihkan total, terus pokok clear total saluran bahan bakar lah ya. Ini Shell Super 15420 V-Power 16130 ya. Seperti janji penulisan tadi, ngomong sampai mana lupa. Tapi seperti janji penulis ini, beli bensin Shell Super berapa tadi, 15.420 ya. Sekalian lah, daripada beli Pertamax mending beli Shell Super. Alasannya apa? Karena kalau Shell Super fuel dilutionnya lebih minim daripada pakai Pertamax. Terus pembersihannya lebih bagus. Walau kandungan energi kalah, tapi ya menurut penulis pembersihan itu lebih penting daripada tenaganya ya. Karena kalau tenaga terus, tapi kalau kotor ya akhirnya performa juga turun juga. Apalagi karena ini karena ini sebelumnya pakai Pertalite. Jadi menurut penulis unsur pembersihan yang paling penting. Tapi ini entah efeknya apa, belum terasa. Tapi penulis mengharapkan nggak berebut lagi. Termasuk banyak juga ya perubahan itu. Anak bilang dibelikan 26.000 tapi masih separuh. Wah, kerasa emang ya naik bensin ya. Ini juga pakai Shell Super kan dua kali harga Pertalite awal ya. Lupa penulis tadi bahasanya sampai mana, tapi balik lagi ke Shell Supernya lah. Kalau misalnya Pertalite itu susah ya bikin berebut, penulis rekomendasinya lebih ke Shell Super atau BP92, atau kalau ada Vivo. Banyak ya bro itu yang sangat memuji Vivo. Enak pakai Vivo 89, walau harganya beda 900, tetap oke daripada beli Pertalite yang nggak enak. Ya ini mungkin ya, selama harga Pertalite cuma beda sedikit dari Vivo, kayaknya bakal makin banyak orang yang beli Vivo. Cuma memang karena pom bensinnya langka, orang bakal ya mikir-mikir kalau lokasinya terlalu jauh kan ya, karena tangki bensin ini isinya berapa. Untuk mereka yang seperti itu, penulis rekomendasikan siapkan jerigen lah ya, cari wadah yang aman, bisa isi 5 liter kayak 10 liter. Terus pakai jerigen itu daripada pakai Pertalite ya. Tuh yang bisa beli Vivo, kalau bisa beli jerigen lah.
tanya dulu ke petugasnya bisa nggak pakai jerigen. Kalau bisa pakai jerigen sekalian beli di jerigen. Kalau perlu ngecerkan Vivo. Jadi pengecernya Vivo di rumah jual berapa, kayak 11.000 atau 12.000. Ini bensin Vivo lebih mantap daripada Pertalite gitu kan. Mosok kan sing tuku toh. Ya sayangnya ya, perang Rusia membuat harga bahan bakar meningkat. Dan rupanya Pertamina sendiri merasa orang-orang ini jangan dikasih Pertalite lagi lah. Jadi ya entah apa sengaja atau nggak sengaja, Pertalite bikin berebet, bikin orang males. Sampai saking kayaknya orang itu sadar bahwa Pertalite itu kualitasnya turun drastis, orang lebih pilih beli Pertamax. Sampai pom bensin dekat rumah Pertamax habis. Oh, unik banget. Tapi ya tetap banyak sih yang beli Pertalite. Kan ya nggak semua orang motornya jadi berebet, sulit menyala ya, cuma sebagian orang saja. Tapi juga ada yang males beli Pertalite karena apa? Antri ini panjang. Ada beberapa bro yang ngomong gitu, antriannya sekarang panjang Pertalite. Entah kenapa. Kalau menurut penulis karena ya sekarang kalau isi bensin Pertalite lebih lama karena petugasnya perlu ngisikan data dulu. Walau yang dekat rumah nggak gitu sih. Jadi gara-gara ngisikan data dulu, antrinya jadi panjang. Males ngantri Pertalite, beli Pertamax. Terus ya ada juga yang Pertalite-nya langka gitu ya. Entahlah kok kenapa Pertamina kok jadi kayak gitu ya. Harga naik tapi kualitas turun. Entah itu sengaja atau tidak, tapi mengapa gitu loh, kok bisa ngepres gitu setelah harga naik kualitas Pertalite turun. Apa naiknya kurang tinggi? Berapa terus harga normalnya Pertalite? Karena Vivo aja jual oktan 89 harganya bisa berapa? 8.900. Jadi ya jauh lebih murah. Pertalite harga 10.000 berarti termasuk normal kan? Atau itu masih subsidi? Kalau masih subsidi wah parah ya. Kalau dari pengalaman di Next 2 ini, hal yang bisa membantu membuat kendaraan jadi gak berebet lagi ya, selain entah ya dari caranya Bro Aksanaria itu bisa membantu atau enggak, karena kan motor penulis terusan Pertalite, tapi setelah pakai Pertalite baru kok jadi berebet. Mungkin caranya Bro Aksanaria itu lebih ke kalau sebelumnya continue pakai Pertamax terus pakai Pertalite. Penulis sendiri waktu dulu harga Pertamax naik pertama langsung transisi Pertalite, tapi penulis nggak pernah ngalami berebet, nggak pernah, termasuk di mobilnya juga. Jadi penulis itu kalau beli ketika premium sudah hilang adalah Pertamax, pasti nggak beli Pertalite. Pertamax terus baru ketika Pertamax harga naik terpaksa Pertalite. Tapi harus beli Pertalite gitu, baik mobil ataupun motor nggak pernah berebet. Kalau katanya Bro Aksanaria sih Pertamax-nya ada reaksi sesuatu dengan Pertalite gitu ya, nggak tahu lagi lah. Tapi penulis sendiri emang waktu transisi dari Pertamax ke Pertalite
itu pakai margarin. Mungkin margarin ini membantu ya, membantu untuk membuat apa jenenge, transisinya lebih mulus, gak jadi berebet gitu ya, mungkin. Jadi nggak sampai parah lah. Margarin sendiri mengandung emulsifier itu membuat air dan minyak jadi mudah tercampur. Mungkin itu ya, karena Pertamax itu kan ada etanol itu ada unsur airnya. Walau ada unsur air gitu, tapi anehnya penulis pakai Pertamax atau Pertalite gini nggak pernah muncul kerak ya di tutup bensinnya. Penulis mengalami ada kerak tutup bensin itu cuma ketika pakai PRF turbo atau Klinos, itu langsung kerak parah. Sekarang nggak pernah pakai aditif itu ya bersih lah tutup bensin. Tadi itu juga bersih kok tutup bensinnya. Jadi solusi untuk berebet itu yang bisa membantu menurut penulis adalah margarin. Ya tentu nggak bisa 100%. Yang bisa membantu yang lain adalah silek ya, saluran intake keluar kecil. Itu menurut penulis membantu. Jadi silek itu membuat rasio bahan bakar di RPM rendah lebih kaya, lebih ideal. Karena apa? Udara jadi berkurang, sedotan udara lebih dihambat, jadi udara itu jadi lebih sedikit yang lari ke mesin. Campuran bensin lebih kaya ya, terutama sangat membantu di RPM rendah, entah mengapa. Di RPM tinggi kalau terlalu kecil lubangnya akan mengurangi top speed. Cuma penulis kebetulan sudah nemu pasnya ya, jadi nggak sampai mengurangi banyak performanya. Jadi top speed masih tetap normal ya. Berikutnya ya antara magnet, semenite, pro kapasitor. Kalau magnet ferrit ya, yang ukurannya sekepala tangan gitu ya. Kalau magnetnya dinamo itu menurut penulis terlalu kecil. Jadi ya efeknya sedikit lah. Magnetnya sekepala tangan baru cocok. Terus cemenite, kalau cemenite ukuran normal yang penulis jual itu malah bisa jadi terlalu gede ya, jadi cocoknya mungkin separuhnya ukurannya. Tapi ya silahkan coba dulu lah, lebih mending terlalu boros daripada enggak kan. Kalau pro kapasitor efeknya beda lagi ya. Kalau masangnya pas, tenaga juga bakal lebih keluar. Ya maksudnya pas karena kan penulis sebelumnya nggak tahu itu pro kapasitor ada polaritasnya. Kalau pemasangannya sesuai polaritas, tenaga bakal keluar banget, jadi mengurangi. Motor penulis sendiri nggak pakai magnet, nggak pakai cemenite, pakai pro kapasitor semua. Ini Next 2 juga barusan diperbaiki pemasangan pro kapasitornya. Jadi ternyata ada 3, sekarang sudah diperbaiki semua, dan ya tarikan jadi nggak ada berebet sama sekali. Yang NMAX sudah duluan diperbaiki, jadi wes sama sekali nggak ada berebet. Terus apa lagi ya yang bisa ngurangi berebet ya?
Ya tentu tune up normal juga membantu kalau misalnya memang bahan bakarnya kurang sempurna. Kalau motornya karbu bisa dicoba diporoskan, kalau nggak gitu ya coba dibersihkan semua lah. Bensin di tangki dibuang ya, barangkali karena ada airnya. Mestinya nggak lama ya, berepet-berepetan gini. Nanti pasti suatu saat pertalite-nya balik normal lagi, karena bisa jadi pertalite yang berepet ini stok lama atau apalah ya. Kalau ada dugaan ada solar atau apa ya, mencoba ditunjukkan lah ya. Cuma ya sayangnya kalau soal Pertamina gini agak tertutup ya media itu, atau blog atau vlog. Sampai sekarang di blog atau vlog nggak ada kabar sama sekali soal itu. Ya wes lah, itu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.